Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya mahasiswa baru kan ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Kita tahu kan agenda kita hari ini ngapain? Iya, seminar. Ya, kita bakal ada bincang-bincang sama Ketua Umum UKMF. Tahu kan UKM itu apa? Iya, unit kegiatan mahasiswa FISIP. Siapa namanya? Dari mana? Saya Javid. Javid dari mana? Dari Situbondo, Pak. Situbondo. Psikologi. Yunda dari Bangkalan. Iya, Pak. Tadi ada cewek kayaknya yang jawab. Iya, saya Yunda dari Bangkalan. Siapa? Ayunda. Ayunda, halo Ayunda. Prodi apa Yunda? Psikologi. Apa? Psikologi. Psikologi, iya. Ini dari tadi kayaknya teman-teman dari psikologi semua, yang dari sosiologi, dari ikom, dari sasi nggak ada ya? Hadir, Kak. Ikom. Hadir, Kak. Hadir. Dari Sasing, Kak. Yang utama hadir. Sosiologi ya? Sasing. Sosiologi. Sasing. Semangat ya teman-teman. Jadi sebelum kita bicara-bicara santai aja ya sebelum acaranya dimulai, karena kita juga menunggu Ketua Umum UKMF dari Orgasip itu. Mungkin ada yang pengen nanya-nanya, boleh kok. Yang Mbak semester berapa, Mbak? Aku semester berapa? Javid modus. Iya, bukan yang muda. Semester. Cari kesempatan. Aku semester berapa ya? Semester 7. Ya, semester 7. Parah lah, Mbak. Semester lagi skripsi itu, Kak. Doain ya semoga aku cepat lulus. Oh iya. Amin. Lulus nikah. Amin. Lulus nikah ya, Kak? Kenapa? Abis lulus nikah. Enggak dong, enggak nikah. Belum calon. Masih modus dihina dulu. Javid modus. Kalau boleh tahu kakak dari prodi apa? Aku dari prodi sastra Inggris. Sastra Inggris. How are you? Mana, Kak? Aku sastra Inggris aku. Kakak datang di sastra Inggris, teman-teman. Welcome. Welcome back. Nanti jangan lupa ikut ospek semua ya. Oh, yang kali berapa, Kak? Kali berapa lah? Kamu ngetik soalnya ngomong Cok. Alhamdulillah. Javid is number one. Alhamdulillah. Ayo Bang, hajatan Bang. Menang Pit. Oh, siap. Kemarin nang seminar nang. Teman-teman ada yang berasal dari ini nggak, di luar Pulau Jawa kayak Jakarta? Ada, Pak. Banyak. Di Jawa. Jakarta masuk Pulau Jawa loh. Ada, Pak. Jakarta itu Pulau Jawa. Belitung. Saya dari luar. Medan ada, Bangka Belitung ada. Dari Kamal, Kak. Dalam negeri. Buset, jalan-jalan. Adiknya siapa itu? Siapa tuh? Adiknya Javid. Adik saya besar dah ya. Baik teman-teman yang
mikrofonnya masih nyala, minta tolong untuk dimatikan dulu ya. Untuk Oke, yang Kak. mau open kamera, silakan open kamera karena nanti jam 16 2 menit lagi lah kita akan mulai acara ini. Oh iya Kak. Oke, siap, Kak. Coba ya dulu. Iya, siap Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rina, kamar apa? Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bapak Surokim Esos, MSI. Yang saya hormati, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Yang saya hormati pula, Ketua Pelaksana Ospek FIFO 13. Dan tak lupa yang saya banggakan, seluruh teman-teman panitia dan mahasiswa baru 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru 2021. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara Gelar Wicara bersama UKMF Orgasi, di mana acara ini merupakan salah satu rangkaian menuju Ospek FIFO ke-13. Perkenalkan, saya Daena akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Dan acara yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Faikus Salmani. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, cukup jelas.
Cukup jelas. Jelas Kak, jelas. Oke, mulai ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, yang saya hormati pula rekan UKMF Orgasip Mas Fahmi, dan tak lupa sorry dah ada. Nara kilo aktif kilo tu. Saya nara berat anu. ya, halo, apakah Mohon maaf, Faikus, suaranya putus-putus, Pak. saya dari agak saya lanjut ya. Yang terhormat kan Fakultas Ilmu Sosial dan yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Sosial dan Budaya, saya banggakan. Kak, cekaan Kak. Gak ada suaranya, Kakak. Iya Kak, kok Kak cekaan ya Kak? Tak kirain. Japit. Pet, menang Pet, kau saresek Pet. Oh, sepurani. Karo tekondi. Mohon maaf, Bisa diem, teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ketua pelaksana kita terkendala oleh jaringan ya. Karena itu acara ini akan saya lanjutkan. Sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Saudara Effendi, waktu dan tempat disilahkan. Ya, Dek, apakah udah masuk suaranya?
Oh, ini tak Kak. Sudah ada kakak. Oke. Jadi Dena, saya juga merangkap sebagai Fendi nih untuk ngasih semangat ke teman-teman. Silakan Pak. Oke, baik ya. Saya ulangi lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa yang saat ini belum berkenan hadir, yang saya hormati pula rekan KMF Perjasip, Mas Fahmi, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Kali pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual, tetapi kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kali kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada penjunjung kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menjunjung kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jumpa lagi, saya Muhammad Faiqus Salmani, mahasiswa sastra Inggris angkatan 2018, selaku ketua dari kegiatan Vivo yang ke-13. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Di sesi kedua, bincang dengan UKMF kali ini, kembali saya mengingatkan dan juga mengajak teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, khususnya mahasiswa baru, untuk mengikuti kegiatan gelar bicara dengan UKMF. Kegiatan ini memang tidak diwajibkan sebenarnya, tetapi begitu banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh. Karena paling tidak teman-teman bisa mengetahui UKMF atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Kita ketahui bersama bahwasanya teman-teman di sini merupakan awal sebelum menjadi mahasiswa, di mana paling tidak teman-teman bisa nanti menemukan soft skill dan juga hal-hal yang menjadi minat teman-teman di saat perkuliahan yang akan datang, seperti itu. Jadi harapan ke depan saya melalui kegiatan ini di Praospek kali ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar, karena dari hal-hal seperti ini akan mendevelop teman-teman ke depan dalam menjadi seorang mahasiswa, seperti itu. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat mengikuti pelaksanaan Praospek Vivo yang ke-13 kali ini. Itu saja kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Faiqus Salmani selaku Ketua Pelaksana Ospek Vivo 13 sekaligus mewakili Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Demikian rangkaian acara pada pembukaan kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi utama, yakni pemaparan pemateri. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada yang bersangkutan. Saudari Ica, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Daina selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Nah, sebelum itu, apakah suara saya terdengar dengan sangat jelas? Jelas banget. Sangat jelas banget, Kak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya selaku moderator pada sore hari ini memperkenalkan diri.
Perkenalkan, saya Syahatunisa dari Prodi Sastra Inggris, Angkatan 2019 yang akan memimpin acara pada sore hari ini. Oke, nah gimana nih teman-teman kabarnya semuanya? Baik Kak, sehat walafiat meskipun banyak yang nanya. Alhamdulillah sehat. Iya, Sehat banyak. sedikit kakak. Pet, Ya, menang pet. masih di rumah ya ini ya. Masih Di Kak. jalan kak, di jalan. Mau bowo. Masih Kak? Oh, siapa tanya Ya, apa nih? hati-hati ya yang di jalan ya. Jangan lupa pakai masker. Kerja Kak, kerja. Oh iya. Oke, langsung saja perbincangan pada sore hari ini. Kita sudah ditemani oleh Ketua Umum UKMF Orgasip, yaitu Kak Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo. Ya, Dengar nggak suara saya? ya dengar Kak. Dengar, Gimana nih dengar Kak Fahmi? Dengar Kak. Dengar kakak. Dengar Kak. Gimana nih Kak Fahmi kabarnya sekarang? Alhamdulillah masih menjadi mahasiswa. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum Kak Fahmi memaparkan apa itu orgasip, izinkanlah saya membacakan CV dari Kak Fahmi tersebut. Nama Fahmi Dias Pahlezi, tempat tanggal lahir Mojokerto 8 Agustus 2001, Prodi Psikologi Angkatan 2019. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Kak Fahmi selaku Ketua Umum UKMF Orgasip yang akan memaparkan apa itu orgasip dan seputar orgasip. Oke, langsung saja kepada Kak Fahmi, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ya, sama-sama Kak. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat buat teman-teman Tretan Muda ya. Saya panggil Tretan Muda aja. Soalnya kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya awali untuk pertama kali ini pertemuan kita dengan sebuah pantun. Oke. Ikan hiu makan nangka. Selamat sore Tretan Muda. Mantap gak tuh? Oke, terima kasih. Jadi kita di sini akan membahas mengenai topik di mana kita akan mempertanyakan dan membahas mengenai sebuah UKMF olahraga pertama yang berada di FISIP dan juga UKMF olahraga dengan cabang olahraga hanya ada di UTM, yaitu cabang olahraga jemparingan atau panahan, seperti itu. Oke, UKMF Orgasip. Mungkin teman-teman UKMF Orgasip taunya adalah sebuah UKMF olahraga. Dan dari semua fakultas mempunyai yang namanya UKMF olahraga. Dari universitas ada Tarunajaya. Dari teknik ada Topate. Begitupun yang ada di fakultas kita, yaitu UKMF Orgasip. Namun, membedakan kita adalah kita berada di FISIP, di mana semboyan kita adalah salam olahraga dan salam budaya. Kebanyakan kan hanya salam olahraga, namun di UKMF Orgasip, salam olahraga dan salam budaya. Oke, next. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sejarah orgasip. Di sini akan saya sampaikan hanya covernya saja, yang di mana orgasip itu berdiri pada tanggal 21 November 2009 dengan nama UKMF Orgasip, kepanjangan dari olahraga seni dan FISIP, lalu diganti menjadi UKMF Orgasip pada Agustus 2014. Dari teman-teman mungkin ada yang mempertanyakan kenapa nama Orgasip pada awal berdirinya dirubah menjadi Orgasip. Jadi pada dulu waktu awal berdirinya Orgasip itu kita mempunyai cabang olahraga seni silat. Namun seiring berjalannya waktu
ada berbagai hal yang dimana akhirnya kepengurusan pada saat itu dan juga dari pimpinan FISIP menyarankan untuk seni olahraga silat tersebut ditiadakan. Akhirnya menjadi Orgasip, kepanjangan dari olahraga FISIP. Lebih lanjutnya atau lebih dalamnya bisa kalian nanti pantengin di sosial medianya UKMF Orgasip, di IG-nya. Nanti ketika ada pembukaan open recruitment mengenai calon anggota bisa kalian tanyakan di sana. Oke, next. Next. Nah, kita masuk ke visi dan misi. Saya akan membacakan mengenai visi terlebih dahulu. UKMF Orgasip UTM didirikan sebagai wadah organisasi kemahasiswaan guna menampung aspirasi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang olahraga. Dan misi mewadahi dan mengkoordinasikan aspirasi dan bakat mahasiswa FISIP UTM dalam bidang olahraga. Kedua, yakni ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan kampus dan bangsa. Ketiga, yakni mengusahakan dan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan seluruh mahasiswa UKMF Orgasip UTM. Yang terakhir, menciptakan dan meningkatkan mahasiswa UKMF Orgasip UTM yang berintelektual dan profesional. Mungkin teman-teman pada bingung atau susah menangkap inti dari visi dan misi. Namun saya akan jelaskan bahwasannya inti dari visi dan misi UKMF Orgasip adalah mewadahi dan memfasilitasi, yang dimana itu pun merupakan hak mahasiswa FISIP yang harus kami junjung dan fasilitasi di dalam bidang olahraga. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan secara offline ataupun kalian ketika ada di Telang atau nanti di tahun depan atau bulan depan, di semester depan, kita bisa merasakan kehidupan kampus lagi, kalian bisa mengikuti latihan-latihan yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa Orgasip, teman-teman anggota UKMF Orgasip. Karena itu merupakan hak kalian. Jadi, next. Kita next. Struktural. Nah, di dalam struktural UKMF Orgasip itu ada anggota muda, ada anggota biasa dan demisioner. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai anggota muda. Anggota muda merupakan anggota yang sudah melewati rangkaian diklat. Yang dimana setelah mereka didiklat, mereka sudah dinyatakan sebagai anggota Orgasip. Dan di dalam anggota muda ini, mereka sudah bisa menjadi anggota pengurus, kepengurusan di dalam UKMF Orgasip. Selanjutnya ada anggota biasa. Anggota biasa ini mereka udah menjabat atau masa baktinya itu 2 tahun lebih. 2 tahun pas. Jadi setelah jadi anggota muda 1 tahun, terus masuk ke tahun kedua menjadi anggota biasa. Dan di anggota biasa ini biasanya sudah menjadi atau menjabat di berbagai stakeholder kayak CO ataupun kepala divisi dan PPH. Sedangkan untuk anggota muda biasanya itu di anggota CO dari Infocom ataupun anggota dari PDD ataupun anggota dari Humas. Seperti itu. Kita lanjut ke demisioner. Bisa kita lihat wajah demisioner begitu ceria dan tidak ada tekanan karena mereka sudah beristirahat dengan tenang, karena mereka sudah berjuang di dalam UKMF Orgasip. Jadi mereka ini udah 2 tahun lebih, teman-teman, tretan muda, tretan budaya. Dan mereka dinyatakan sudah selesai tugasnya. Namun bukan berarti selesai dalam silaturahmi. Jadi untuk demisioner sendiri itu mempunyai tugas di mana mereka itu membimbing dan juga mengarahkan
teman-teman anggota muda, anggota biasa, supaya nanti ketika mereka mengadakan sebuah kegiatan itu tidak terjadi kembali permasalahan tersebut. Dan juga ketika mereka mengadakan sebuah event ataupun pagelaran, mereka sudah tahu mana tataannya gitu, mana poin-poinnya, mana aja yang harus dikerjakan dengan baik. Bisa kalian lihat foto-fotonya seperti di anggota muda itu ada saya itu, wah sangat ganteng sekali, seperti Aliando. Oh, Aliando, seperti Dilan. Dan juga yang di fotonya yang di anggota biasa itu waktu kita rapat waktu itu di ruangan RKBE. Mungkin teman-teman udah tahu mungkin gedung RKBE itu sebelah mana gitu ya. Mungkin bisa dijawab nanti, kita bisa sharing gitu. Gedung RKBE itu sebelah mana gitu, dan di mana tempat toiletnya. Semoga teman-teman mahasiswa baru kita tidak tersasar masuk gedungnya. Oke, selanjutnya next. Kita masuk pada program kerja. Jadi di mana program kerja ini di setiap tahunnya, di setiap periode, kita membuat sebuah program kerja, di mana itu merupakan titik poin apa saja yang harus dikerjakan pada tahun periode tersebut. Dan program kerja di sini itu merupakan program kerja kami pada periode ini dan periode kepengurusan ini. Yang pertama, pelatihan rutin. Nah, pelatihan rutin di sini ada berbagai jenis. Yang pertama, pelatihan olahraga. Yang kedua, pelatihan organisasi. Nah, pelatihan olahraga. Kita masuk ke pelatihan olahraga terlebih dahulu. Pelatihan olahraga di sini kita pecah menjadi 2 subpoin. Yang pertama itu ada pelatihan praktek. Yang kedua itu ada pelatihan teori. Nah, pelatihan praktek ini medianya kita langsung terjun ke lapangan. Sedangkan untuk pelatihan teori, kita pakai media platform seperti kondisi yang sekarang, itu kita pakai sinkronus. Seperti Zoom, Google Meet, seperti itu. Mungkin teman-teman bertanyakan, apa aja sih yang diberikan sama UKMF Orgasip mengenai pelatihan rutin ini gitu, terutama pelatihan olahraga. Yang pertama, kita ada pelatihan mengenai cabang olahraga jemparingan. Kedua, kita ada basket. Ketiga, kita ada voli. Keempat, kita ada badminton. Dan kelima, kita ada futsal. Jadi semuanya kita akan bedah satu persatu, mulai dari latihan prakteknya dan juga teori-teorinya. Jadi kita lebih memfokuskan. Teman-teman bisa memilih, kalian lebih suka di mana, kalian lebih suka di cabang olahraga mana gitu. Nah, ini merupakan hak mahasiswa FISIP. Bukan berarti kalian harus masuk ke UKMF Orgasip terlebih dahulu. Namun kalian sebagai mahasiswa FISIP pun juga bisa mengikuti pelatihan tersebut. Nah, yang membedakan antara anggota Orgasip dan juga mahasiswa FISIP, serta atlet FISIP dan juga ada atlet Orgasip. Nah, untuk anggota Orgasip terlebih dahulu. Anggota Orgasip ini mereka mempunyai benefit atau mereka difasilitasi, yaitu pelatihan organisasi. Yang di mana pelatihan organisasi ini tidak dirasakan oleh teman-teman mahasiswa FISIP yang tidak ikut menjadi anggota Orgasip. Jadi, mereka yang masuk sebagai anggota Orgasip itu juga mendapatkan pelatihan olahraga dan juga pelatihan organisasi. Jadi kedua ini langsung kerangkep. Jadi langsung semuanya pelatihan organisasi dapat, pelatihan olahraga dapat. Jadi lebih banyak manfaatnya. Nah, untuk pelatihan organisasi sendiri itu ada pelatihan desain grafis dan juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pelatihan administrasi logistik, dan ada juga pelatihan tulis-menulis atau surat menyurat, dan juga yang kelima ada administrasi keuangan. Karena di dalam UKMF Orgasip itu ada beberapa cabang olahraga atau CO
dan juga ada beberapa divisi atau yang disebut kepala divisi. Dan divisi di dalam UKMF Orgasip itu ada Humas, Logistik, Infocom. Seperti itu. Kita masuk ke Raga, program kerja selanjutnya. Nah, Raga ini singkatan dari Raya Orgasip. Kalau untuk Raga sendiri itu kan badan ini. Dan juga singkatannya itu Raya Orgasip. Kenapa kok Raya Orgasip gitu? Kita analoginya seperti ini. Pasti semuanya teman-teman Tretan Budaya punya ya namanya mbah, kakek, dan nenek. Di mana setiap hari raya Idul Fitri kita dipertemukan oleh sepupu jauh, saudara jauh, yang kita itu hanya satu kali dalam setahun. Dan kita dipertemukan saat hari raya Idul Fitri. Di mana kita menjalin silaturahmi kembali, menjalin kehangatan. Apa itu namanya persaudaraan. Begitupun juga di Raga. Di Raga kita memfasilitasi dan mewadahi bahwasannya alumni dari UKMF Orgasip itu bukan berarti sudah tidak sebagai anggota Orgasip, melainkan itu sudah menjadi saudara kita. Nah, di mana itu diletakkan pada Raga, Hari Raya Orgasip. Dari angkatan paling tua, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan sebagainya macamnya kita dipertemukan di Raga. Kita saling memberikan canda tawa dan pengalaman masing-masing setelah kita lulus. Dan juga kita menceritakan apa saja pengalaman-pengalaman sekarang hingga nanti. Selanjutnya kita ada Turnamen Nasional Esport MLBB Season 2. Yang kebetulan itu dilaksanakan sekarang di bulan Juli. Ya, sekarang bulan Juli pastinya. Bulan Juli kita udah melaksanakan yang namanya qualifier POMSIP. Dan juga setelah ini di tanggal 31, 30, 29, 30, 31 itu akan melaksanakan lomba atau Turnamen Nasional Esport MLBB Season 2. Nah, kita masuk ke qualifier FISIP atau qualifier POMSIP, Pekan Olahraga Mahasiswa FISIP. Jadi kita membuka sebuah slot atau tim, hanya 10 tim, yang dimana nanti 10 tim tersebut kita ambil 3 terbaik. Juara 1, 2, dan 3. Yang dimana ini nanti mewakili nama fakultas kita. Mewakili dan mendelegasikan nama fakultas kita menuju ke next selanjutnya, yaitu perlombaan nasional. Oh, belum. Bukan next slide-nya ya, tapi next ke nasionalnya. Dan setelah itu nanti akan diperlombakan, jadi teman-teman yang masuk ke dalam qualifier POMSIP itu mewakili fakultas kita ke nasional. Begitu teman-teman, Tretan Budaya. Selanjutnya. Oke, di sini kita ada program kerja selanjutnya, yaitu Gladen Ageng. Gladen Ageng ini akan dilaksanakan pada bulan September, di mana ini sebuah pagelaran baru atau budaya baru dan tradisi baru di UKMF kita. Semenjak tahun 2019, kita pernah mengadakan yang namanya Gladen Ageng tingkat nasional, Piala Rektor, dan itu diikuti oleh berbagai daerah, mulai dari Solo, Jawa, dan juga Bali. Dan ini merupakan sebuah pionir yang dimana pertama kali event ini diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di kampus UTM, yang akhirnya berdampak kepada universitas-universitas yang besar. Contohnya seperti UGM dan juga ISI Jogja. Setelah FISIP mengadakan Gladen Ageng ini, setelah UKMF Orgasip mengadakan Gladen Ageng ini, univ-univ yang lain, univ-univ besar ini juga mengikuti jejak-jejak teman-teman di sini. Jadi menjadikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi teman-teman Orgasip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan juga UTM. Next, itu ada Abdi Orgasip. Selanjutnya itu ada Abdi Orgasip. Dan foto-foto itu merupakan awal
saya masih menjadi mahasiswa baru di tahun 2019 bersama teman-teman juga di tahun tersebut. Sekarang dirubah menjadi Abdi Orgasip. Abdi Orgasip kalau di bahasa Sunda kata abdi, bahasa halusnya artinya saya. Saya Orgasip. Dan juga kata abdi itu diambil dari kata pengabdian. Pengabdian Orgasip. Abdi Orgasip, saya Orgasip. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan setiap tahun, 1 tahun sekali, yang menyambut datangnya mahasiswa baru dan juga mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota muda Orgasip. Mereka akan kita berikan sebuah pendidikan mengenai apa itu UKMF Orgasip, apa itu cabang olahraga di UKMF Orgasip, dan juga sejarah kepemimpinan seperti apa, organisasi itu seperti apa. Yang itu bisa kalian nikmati dan kalian bisa rasakan sendiri. Oke, next. Nah, sebelum saya lanjut membahas mengenai dokumentasi pelatihan rutin, saya mempunyai sebuah pertanyaan, sebuah jokes. Nah, saya punya pertanyaan gini, teman-teman. Kucing apa yang berbulu? Nah, bisa kalian jawab di kolom chat Zoom. Kucing garong, Kak. Salah, bro. Kucing garong kan kamu, kucing garong. Kucing bulu, salah. Siapa ini? Semua Kucing kapadamu, salah. Kak. Kucing kan berbulu sih. Salah dong. Kucing Tidak. asli, Kak. Kucing gundul. Kucing tapadamu, Kak. Salah semua. Salah semua. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Kucing apa yang berbulu? Jawabannya adalah Kemoceng. Oke, sangat lucu pertanyaannya. Wow, sangat lucu sekali, Kak. Sangat lucu sekali. Wow, aku tertawa. Oke, lucu. Oke, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, kan membahas sangat lucu. Lucu. Alay, Kak. Pamflet selanjutnya yaitu di dokumentasi ya, teman-teman. Biar nggak terlalu tegang dan juga tidak membosankan saat presentasi gitu. Jadi teman-teman bisa menikmati juga. Kita lanjut ke dokumentasi. Di sini ada pelatihan rutin di mana bisa kalian lihat di sebelah kiri. Itu ada pelatihan voli yang diadakan di kampus UTM di lapangan voli. Itu pelatihan rutin dan praktek secara langsung di kampus pada ini juga. Jadi pada tahun ini walaupun kita pada seperti ini, situasi kondisi seperti ini, kita juga mengadakan sebuah latihan. Nah, latihannya berbeda dengan ketika saya masih maba. Saya masih pada tahun pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun ini pada sikon seperti ini kita mewajibkan untuk setiap cabur itu mengadakan latihan rutin itu setiap 1 bulan sekali untuk yang praktek. Sedangkan untuk sekarang kita sementara kita berhentikan terlebih dahulu. Masih COVID lagi melonjak dan juga ada PPKM yang masih belum selesai. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada dokumentasi mengenai lomba e-sport. Nah, lomba e-sport ini merupakan hal yang baru dan masih mudah menurut saya. Soalnya pada tahun 2020 itu baru tercetus yang namanya e-sport. Dan pertama kali di sebuah tantangan baru. Dan di tahun ini kita mencoba untuk memfokuskan dan memfasilitasi teman-teman mahasiswa FISIP. Dan pelaksanaan lomba e-sport ini dilaksanakan di daerah Bangkalan. Kita mewakili nama FISIP waktu itu. Selanjutnya itu ada pelatihan voli. Nah, pelatihan voli ini kita membahas mengenai teori-teori mengenai pelatihan voli. Gimana caranya menjadi atlet voli yang baik dan benar pada teknik,
ataupun peraturan-peraturan kita bahas di sana. Nah, yang kita pakai yaitu media sinkronus. Itu waktu itu pakai Google Meet. Next. 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 Bentar Kak, masih error. Oh iya. Saya harap teman-teman Tretan Budaya pada sehat-sehat semua ya, jaga kesehatan ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dokumentasi pelatihan rutin lagi. Bisa kita lihat lagi di sebelah kiri layar kita, itu ada futsal, dan di tengah itu ada pelatihan organisasi, dan juga di sebelah kanan itu ada sparring. Nah, di sebelah kiri itu kita latihan futsal di daerah Maduraksa. Maduraksa, Socah. Di daerah Socah, khususnya di daerah Telang sini, sekitaran kampus. Dan juga kita ada pelatihan organisasi. Waktu itu topik pembahasan kita yaitu kepenulisan. Selanjutnya itu ada sparring futsal. Waktu itu kita lawan Akbar FC dari daerah Surabaya. Surabaya itu bisa dipanggil Surobajul. Surabaya. Jadi next. Nah, di sebelah kiri ini merupakan cabur olahraga jemparingan yang hanya ada di UTM yang berada di Orgasip. Itu waktu itu dilaksanakan di gedung RKBE, gedung FISIP. Di sebelah gedung FISIP itu ada lapangan. Jadi kita biasanya latihan jemparingan di sana, latihan panahan di sana. Dan juga di tengah itu ada pelatihan teori, yang dimana kita membahas atau menyampaikan mengenai topik suka duka Gelaten Ageng dan Latber di berbagai kota. Yang waktu itu disampaikan atau pembicaranya oleh Mas Roy dari CO Jemparingan pada tahun 2019. Dan bisa kalian lihat di sebelah kanan, waktu itu kita sempat mengadakan sebuah scrim. Mungkin teman-teman player-player Mobile Legends tahu mengenai scrim itu seperti apa. Jadi bahasa mudahnya itu kayak friendly match gitu. Pertandingan persahabatan yang kita adakan bersama teman-teman e-sport UNED dari Jember. Oke, next. Di sebelah kiri itu ada dokumentasi latihan rutin badminton, kita laksanakan di daerah kampus UTM juga. Dan di tengah itu ada mengenai pelatihan basket. Dan di sebelah kanan itu juga ada pelatihan online yang membahas mengenal lebih dalam tentang badminton. Seperti itu, Tretan Budaya. Oke, next. Nah, prestasi di tahun 2021. Alhamdulillah kita mendapat juara 2 waktu itu di lomba video mengenai sosialisasi olahraga, yaitu dengan tema hidup sehat di tengah pandemi dengan berolahraga yang diadakan oleh UKMF Perfect. Dan saya harap nantinya prestasi pada tahun 2021 kalian yang isi. Kalian yang isi prestasi-prestasi kalian di sini di tahun 2021. Jadi saya tunggu prestasi-prestasi kalian di bidang olahraga khususnya. Oke, next. Nah, kita udah di penghujung presentasi.
Terima kasih buat teman-teman semuanya, Mata Saka Langkong, bahasa Maduranya, dan juga di sini ada sebuah coach yang mungkin teman-teman ya merasa biasa aja gitu, coachnya, kata-katanya. Namun bagi saya, coach ini mengingatkan saya masih menjadi mahasiswa baru, di mana semuanya saya mulai dari nol. Saya berangkat di sini tidak kenal sama siapa-siapa. Saya mulai dari nol, dari seluruh teman-teman asal daerah saya, daerah Mojokerto. Saya mencari sebuah kehidupan baru gitu, mencari pengalaman-pengalaman baru yang itu nggak semua orang rasakan, dan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi tugas kita bukanlah berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan berhasil. Jadi waktu ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, saya juga punya rasa ambisi yang besar. Saya ingin ikut organisasi itu, komunitas ini, UKMF itu, UKMF UNIF, dan menjadikan saya kayak dilema gitu. Saya lebih baiknya masuk di UKMF mana, atau UKM UNIF mana. Saya tanyakan ke orang tua saya tanyakan kepada ayah saya. Ya, saya ingin ikut UKM, saya ingin ikut organisasi. Namun saya bingung, saya ingin UKM ini, dan UKM itu. Lebih baik saya ikut UKMF mana, atau UKM mana gitu. Dan ayah saya waktu itu menjawab, ikut aja semuanya, nggak apa-apa, coba aja semuanya. Nanti akhirnya kamu bakal nemu satu yang dimana itu kamu merasa nyaman dan cocok. Dan terbukti sekarang saya merasa nyaman dan cocok berada di UKMF Orgasip. Jadi teman-teman semuanya saya harap kalian semua coba aja, nggak usah takut gagal. Karena di balik mencoba kalian bakal belajar. Begitu teman-teman. Jadi untuk terakhir saya pesan buat teman-teman mahasiswa baru FISIP Terkaitan Budaya, bisa kalian follow UKMF Orgasip di Instagramnya juga, dan juga bisa kalian follow di YouTube-nya UKMF Orgasip. Di sana nanti kita bakal memberikan sebuah informasi mengenai kapan kita akan membuka sebuah anggota ataupun calon anggota muda bagi teman-teman yang merasa ingin ikut dan juga merasa ingin mencoba di UKMF Orgasip. Karena di UKMF Orgasip terbuka lebar pintu tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Fahmi. Jadi tadi sangat luar biasa ya pemaparan dari Kak Fahmi selaku Ketua Umum UKMF Orgasip. Oke. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab, mungkin dari tadi teman-teman ramai sekali ya di room chat ini. Saya buka sesi tanya jawab, jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Fahmi. Tapi sebelum itu sebentar ya. Sebelum itu di sesi pertanyaan ini saya akan buka 3 pertanyaan. Setelah itu akan dijawab oleh Kak Fahmi, dan jangan lupa nanti on cam dan on mic juga sebutkan nama dan prodi. Saya Kak. Saya duluan deh. Saya. Sabar guys, sabar. David pulang, David. Sabar dulu. Jangan malu-maluin papa, Pit. Gantian, gantian. Pulang, nak. David, awas Fit. David kalau onar aku keluarin dari grup. Siapa dulu? Bisa dilanjut ya. Adik yang cowok tadi, siapa namanya? Tolong yang namanya David udah di blacklist saja. Saya Kak, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Javid wabarakatuh. prodinya disensor ya Javid ya. Malu-maluin. Nama saya Javid nama. Prodinya tolong disensor Pit. Dari Malu-maluin. prodi psikologi. Dari prodi apa? Bisa bilang. Psikologi. Kalau yang tidak bertanya jangan ngomong ya. Dihapuskan dulu mic-nya. Oh, dari prodi psikologi, Pak. Ya. Jadi ya Allah. Jadi gini ya. Bagaimana ya kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin masuk lebih dari satu UKMF. Misalkan saya suka ke Orgasip sama ke riset, Kak. Apakah itu boleh ikut dua-duanya atau harus pilih salah satunya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa boleh saya jawab, Mbak Moderator? Jangan dulu. Bentar. Oh, belum. Kamu dulu ya. Oke. Pakai jilbab biru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faratu Zulfa dari Prodi Sasing. Kak, di sini saya mau nanya, itu kan tadi ada beberapa olahraga praktek yang mana ada voli, basket, futsal dan lain-lain. Jika kita mau masuk ke UMKF Orgasip kan pastinya ada seleksi. Lalu apakah kalau kita mau masuk ke salah satu dari olahraga praktek, misal saya mau masuk futsal, bukan. Misal saya mau masuk basket, apakah itu harus apakah ada seleksinya atau tidak? Terima kasih. Zulfa. Oke, untuk yang ketiga. Saya mau tanya, Kak. Jawab sama Kak Fahmi ya. Ya, dengan adik siapa? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Adinda Vita. Aku dari Prodi Sasing. Kak mau tanya, untuk sekarang kan masih pandemi, jadi untuk kegiatan di Orgasip itu kan sebagian juga ada yang ditunda atau ditiadakan untuk sementara waktu karena pandemi ini. Nah terus pertanyaan saya itu, lalu aktivitas apa saja Kak yang kiranya nanti bisa diikuti tetap bareng sama maba, tapi ini kan masih pandemi gitu, jadi aktivitas yang dilakukan pada saat pandemi yang saat ini masih aktif selain turnamen-turnamen ataupun lomba yang sedang diadakan saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda. Oke, mungkin dari Kak Fahmi bisa dijawab tadi dari pertanyaan Javid dari psikologi, apakah kita boleh ikut lebih dari UKM? Oke, Halo? terima kasih Mbak Ita. Iya. Oke, terima kasih untuk Javid psikologi ya. Memang nggak tahu ini anak-anak psikologi kok pada berontak ya. Kita juga sama-sama, beda prodi sih. Saya Sasing, saya bukan psiko. Enggak, saya asalnya juga dari prodi psikologi juga. Terima kasih pertanyaannya untuk Javid. Jadi apakah boleh kita bisa mengikuti 2 UKMF yang berbeda gitu dari pertanyaan Javid? Boleh. Boleh, kalian bisa mengikuti UKMF lebih dari 1. Atau kalian bisa mau ikut UKMF kayak 5 atau 10 gitu. Monggo, silahkan. Dan dari UKMF Orgasip sendiri, boleh. Dan boleh juga. Jadi kalian bebas. Karena kita sifatnya kayak kekeluargaan. Di UKMF Orgasip kita tidak ada namanya keterikatan itu, nggak ada keterikatan kayak kamu harus ikut UKMF Orgasip ya UKMF Orgasip aja, jangan ikut UKMF lain. Enggak, kita bukan UKMF seperti itu. Kita di sini sifatnya kekeluargaan. Kalau misal keluarga kita ingin ikut di UKMF lain dan ingin belajar dari yang lain, silakan, karena tempat belajar nggak cukup 1 begitu. Nggak apa-apa, silakan Javid. Apa ya? Gimana, Javid? Oh ya, terima kasih Kak. Puas. Oke, sama-sama Javid. Iya. Javid mandi dulu.
Oke, bagaimana Javid? Sudah jelas ya? Oh iya, jelas Kak. Makasih Kak. Oke, untuk pertanyaan saya adalah dari Zulfa. Mungkin dari Zulfa bisa diulangi lagi pertanyaannya? Halo Zulfa? Iya, Kak. Ya. Ya, di sini saya mau nanya, misal kan untuk masuk UMK, apa sih? Untuk masuk orgasip di sini kan pasti ada seleksinya. Lalu kalau kita mau masuk program yang tadi ada program olahraga praktek, apakah masih ada seleksi atau memang kita bisa masuk free gitu? Oke, terima kasih Dek Zulfa. Ya. Oke, Kak Fahmi, ini nih ada yang mau nanya. Bagaimana seleksi untuk ikut ke UKMF Orgasip? Apakah ada seleksi seperti misal nih ikut badminton, apakah nanti ada seleksi suruh praktek atau bagaimana? Bisa dijawab oleh Kak Fahmi. Terima kasih Mbak Moderator dan juga terima kasih atas pertanyaannya Zulfa. Jadi untuk di dalam UKMF Orgasip, kita juga ada yang namanya seleksi. Jadi ketika kalian ingin mendaftar sebagai calon anggota muda UKMF Orgasip, yang pertama kita akan screening terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah administrasi dari persyaratan yang diberikan oleh UKMF Orgasip sudah diselesaikan semua oleh teman-teman yang ingin menjadi sebuah calon anggota UKMF Orgasip. Dan setelah itu kita ada seleksi wawancara, di mana nanti kita akan seleksi dengan tatap muka. Kalau dulu waktu masih offline pada tahun 2019, kita bertemu di kampus, diskusi ataupun dipertemukan tatap muka. Sedangkan untuk yang tahun ini dan tahun kemarin, insya Allah nanti kita pakai media platform seperti ini, sinkronus. Mulai bisa jadi video call ataupun Google Meet dan Zoom seperti itu. Dan selanjutnya, apakah nanti ketika kita udah masuk masih ada seleksi lagi, Mas? Seperti kalau semisal saya mau masuk ke badminton, apakah saya bakal diseleksi lagi untuk masuk ke dalam cabang olahraga badminton? Kita nggak ada yang seperti itu, kita nggak ada persyaratan itu. Karena kita semuanya di sini mulai dari nol. Toh kalau semisal nanti kalian yang mempunyai prestasi di cabang olahraga tertentu, itu merupakan bonus, di mana nanti kita bakal sharing hearing gitu, saling berbagi pengalaman antar teman, antar sejawat ataupun antar kakak tingkat gitu. Jadi kita saling sharing hearing. Jadi kita nggak ada yang namanya seleksi lagi. Setelah wawancara kita langsung belajar bersama, saling mengingatkan dan saling memberikan sebuah pelajaran yang baru. Begitu, Zulfa. Bagaimana di Zulfa, apakah sudah paham? Iya Kak, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Dek Dinda ya, bisa diulangi pertanyaan? Baik Kak, di sini saya mau tanya, untuk kegiatan apa saja yang saat ini masih rutin dilaksanakan pada saat pandemi? Soalnya nanti ketika kita masuk ke Orgasip, kita kan nggak tahu apa-apa ya, Orgasip itu kegiatannya kayak mana gitu, sedangkan kita bukan offline, melainkan online. Jadi ya pertanyaannya itu Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, gimana Kak Fahmi? Bisa langsung dijawab, Kak? Oke, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Jadi ketika sikon seperti ini, banyak, nggak hanya Mbak Dinda saja, ada dari mahasiswa kan. Gimana sih eksistensi UKMF olahraga di tengah pandemi seperti ini? Banyak orang berekspektasi bakal susah untuk survive, susah untuk keluar dari zona nyaman mereka, karena mereka anggapan bahwa hanya bisa dilakukan secara praktek, secara lapangan. Namun
bisa dikatakan secara serentak UKMF olahraga semua, nggak termasuk orgasip saja, itu kita masih tetap bisa eksis di tengah pandemi seperti ini. Contohnya kita bisa melihat di UKMF Orgasip ya, karena kita membahas mengenai UKMF Orgasip. Jadi di UKMF Orgasip, seperti yang saya jelaskan di presentasi tadi, kita ada 2 jenis pelatihan, di mana ini kita ada pelatihan praktek dan juga ada pelatihan teori. Nah, pelatihan teori ini kita adakan 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali kita ada pelatihan teori. Nggak tahu itu pelatihan organisasi, nggak tahu itu pelatihan olahraga. Jadi kita itu mengadakan pelatihan teori itu 1 bulan 2 kali dengan pemateri dari luar ataupun dari internal UKMF Orgasip. Dan itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh teman-teman anggota Orgasip dan juga mahasiswa FISIP. Karena kita sifatnya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa FISIP dan juga anggota Orgasip juga. Namun untuk pelatihan organisasi di tengah pandemi seperti ini, itu hanya dikhususkan untuk anggota Orgasip saja. Seperti itu, Mbak Dinda. Gimana, ada udah puas, Mbak Dinda? Ya sudah Kak, makasih Kak atas jawabannya. Iya, terima kasih juga sami-sami Mbak Dinda. Baik. Oke, untuk terakhir ini saya beri kesempatan 4 pertanyaan dari Prodi Psikologi. Ini masih ada kan? Masih hadir semua kan ini? Masih stay tune di sini kan? Yang dari psikologi mana? Coba. Kak. Dan Hadir, Kak. Hadir. dari sastra. Halo. Hadir psikologi. Sastra Inggris, Kak, hadir. Sastra Inggris hadir. Sastra Inggris. Sastra Inggris hadir. Hadir. Psikologi hadir. Sosiologi hadir. Psikologi hadir. Psikologi hadir. Ekonomi hadir. Hadir. Woi, malamnya tahlilan. Hadir. Sosio udah dulu. Ekonomi hadir. Sebelum selesai, ini saya buka 4 pertanyaan, yaitu dari psikolog, dari masing-masing prodi. Mungkin bisa dari teman-teman Saya, Kak. yang pakai baju hitam. Siapa tadi? Yang saya tadi. Yang pakai baju hitam tadi. Wahid, Mbak, dari psikologi, Wahid. Wahid. Iya, psikologi Wahid. Orangnya masih ada di sini. Saya, Kak. Siapa itu? Samsul, Kak. Samsul. Oh iya, Samsul. Ya, saya, Kak. Mana, Kak? Dari mana? Ya, gini, Kak. Mengapa, Kak, itu untuk itu silat tuh, Kak, kenapa kok hilang, Kak? Kenapa, Kak? Soalnya kan banyak, sepertinya anak-anak itu banyak yang minat, Kak, untuk yang silat itu, Kak. Apakah ada permasalahan dari kampus atau masalah internal dari UKM silat, Kak? Aku padamu, Bang. Masih di mute, moderator. Oh iya, maaf. Mungkin langsung dijawab sama Kak Fahmi. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Samsul Muarif. Jadi kenapa kok bisa seni silat tiba-tiba hilang di UKMF Orgasip? Karena pada saat itu ada berbagai permasalahan pada waktu itu dan juga sempat didiskusikan oleh teman-teman pengurus pada tahun tersebut di tahun 2009 dan juga ada audiensi juga dari pimpinan FISIP. Dan di mana akhirnya silat, cabang olahraga silat itu dihapus. Dan juga untuk teman-teman anggota Orgasip ketika udah masuk ke dalam UKMF
Orgasip, itu kalian bisa menikmati berbagai cabang olahraga. Kayak nggak hanya kalian ketika masuk ke UKMF Orgasip seperti itu. Kalian daftar sebagai cabur atau cabang olahraga silat, semisal. Namun kalian juga bisa ikut latihan dari basket, ikut ke futsal, ikut ke jemparingan, dan sebagainya macamnya. Jadi ketika kalian udah masuk di UKMF Orgasip, kalian nggak hanya terpacu pada satu bidang olahraga, namun juga kalian bisa menikmati seluruh cabang olahraga semuanya. Dan juga untuk Samsul Muarif, kamu bisa menemukan jawaban tersebut ketika kalian mengikuti Abdi Orgasip, Diklat Orgasip. Seperti itu. Sampai itu, Caca. Oke, gimana? Mas Samsul Muarif? Lagi saya tanya lagi boleh, Kak? Oke, silakan. Apakah boleh, Mbak Moderator? Kan satu orang satu pertanyaan. Ketika ya udah. Bisa bertanya kembali. Ya nggak apa-apa, Kak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini saya akan tunjuk ya kepada adik siapa ya ini ya? Arema Tasya Tarigan. Asif Caca, Medan. Masih ada. Cam on mic sama tanya. Perkenalkan, nama saya Arema Tasya Brutarigan, biasa dipanggil Casnya dari Prodi Ilmu. Lagi maskeran, weh. Gak bisa on cam berarti ya? Enggak, Kak. Oke, ya udah baiklah. Shalom, perkenalkan nama saya Arema Tasya Brutarigan, biasa dipanggil Caca dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya mau nanya, tadi kan kakak bilang ada kayak seleksi wawancara tuh. Terus kalau misalnya kita mau wawancara, wawancaranya itu umum atau cuma bahas tentang keolahragaan? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Gimana Kak Fahmi? Dijawab sekarang atau itu masih jadi secret? Boleh disampaikan ulang, Mbak Moderator, tadi pertanyaannya seperti apa? Tadi putus-putus soalnya. Oke, jadi pertanyaan adalah apakah di wawancara itu ada kayak ya, jadi apakah di dalam wawancara itu ada seleksi seperti pemaparan tentang bulu tangkis atau apapun gitu? Intinya tentang wawancara itu apa saja yang akan ditanyakan seperti itu? Oke, paham. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih juga untuk Mbak Arema Tasya. Oh, ini pendukung Arema ini kelihatannya. Panggilannya Caca ya tadi. Oke, kebetulan hari ini juga, sore hari ini, saya juga ditemani sama Wakil Ketua Umum saya, pasangan saya juga, pasangan Orgasip, pasangan di kepengurusan, yaitu Mbak Francisca. Mungkin Mbak Francisca bisa on cam dan juga bisa menyapa teman-teman Tretan Budaya juga. Halo Mbak Siska. Halo. Nah, jadi gini Mbak Siska, ini tadi barusan dari Mbak Arema Tasya atau Mbak Caca, itu menanyakan apakah ketika kita melakukan seleksi wawancara, apakah ada pertanyaan mengenai badminton ataupun pertanyaan mengenai cewek itu, Mbak Siska. Mungkin bisa on cam atau ini memang nggak kelihatan ini wajahnya Mbak Siska ini. Saya sudah on cam, Kak Fahmi. Oh ini kelihatan. Oh iya. Saya tidak lihat, mohon maaf. Oke, sebelumnya. Oke, silakan Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah petang ya ini. Salam rahayu, salam olahraga dan salam budaya. Perkenalkan, aku Francisca dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019. Saya selaku Wakil Ketua Umum UKMF Orgasip pada periode ini. Untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Caca ya? Oke, jadi untuk seleksi interview atau
pada saat wawancara. Kita hanya menanyakan seputar tentang diri kalian, apa motivasi kalian memasuki atau ingin menjadi bagian dari UKMF Orgasip, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertanyaan seperti seputar olahraga atau apapun itu tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk olahraga dan lain-lain itu kalian tuh bebas ikut latihan cabur yang ada di Orgasip, itu ada 5 kan. Itu kalian bebas mengikuti latihan cabur apapun. Jadi kalau pada saat interview itu tidak ada pertanyaan perihal itu. Mungkin lebih ke minat kalian tuh lebih di bidang apa gitu. Itu aja. Terima kasih. Nah, bagaimana di Arema tadi? Arema Tasya? Ngerti-ngerti, Kak. Makasih. Arema, bonek. Sembarangan. Siap, pemain Arema, mari. Oke, untuk pertanyaan terakhir Izin ya. masuk, Tendang, Mbak Oke. moderator. Terakhir Eh, dari di Abdul Wahid dari Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya tidak menyinggung sedikit pemaparan dari Kak Fahmi tadi, bahwasanya ketika kita sudah menjadi pengurus di Orgasip, nah di situ kan ada pelatihan yang namanya pelatihan organisasi. Nah, di situ apakah kita sebagai ketika sudah menjadi pengurus Orgasip, kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan organisasi. Kata lain, itu sudah menjadi kewajiban kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari Kak Fahmi langsung bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Mbak moderator. Mungkin Mbak moderator bisa bantu menyimpulkan pertanyaan dari Mas Abdul Wahid ya. Soalnya tadi saya putus-putus suaranya. Oke. Mungkin dari Dik Wahid bisa ditulis saja ya. Soalnya di aku tadi juga sama. Putus-putus. Siap, Kak. Benar. Oke, mohon maaf ya, Mas Wahid. Oke, sambil menunggu Mas Abdul Wahidnya menulis pertanyaan di kolom chat, saya izin promosi sebentar bahwasanya di UKMF Orgasip sekarang itu sedang melaksanakan kegiatan cabang olahraga, melainkan program kerja turnamen e-sport. Jadi pada tanggal 29, 30, 31 akan menayangkan live stream di YouTube-nya UKMF Orgasip. Jadi itu nanti live streamingnya memperebutkan juara 1, 2, 3, dan semifinal dan 8 besar. Jadi bisa kalian mengisi waktu luang kalian gitu. Nah ini dari Mas Abdulnya udah berikan pertanyaan, apakah sudah menjadi kewajiban ketika kita sudah masuk dalam kepengurusan Orgasip untuk mengikuti yang namanya pelatihan organisasi, misalnya public speaking dan lainnya gitu. Terima kasih buat pertanyaannya Mas Wahid. Jadi untuk pelatihan organisasi, pelatihan olahraga, semuanya itu merupakan pembelajaran bagi teman-teman anggota Orgasip. Dari teman-teman UKMF Orgasip dilihat secara logikanya pun itu juga hal yang penting dan seharusnya wajib. Namun juga UKMF Orgasip, teman-teman UKMF Orgasip itu juga tidak bisa memaksakan kehendak dari setiap individu, kembali ke setiap individunya masing-masing. Kalau mereka memang nggak nyaman dengan pelatihan tersebut, kalau memang mereka nggak nyaman oleh UKMF Orgasip, menyambung pertanyaan dari Mas Javidnya tadi,
mengenai apakah boleh satu orang itu mengikuti 2 UKMF olahraga gitu. Oh, 2 UKMF olahraga, 2 UKMF gitu. Ya boleh-boleh aja, silakan. Namun nanti yang merasakan itu pun kalian sendiri gitu. Yang merasakan manfaatnya, yang merasakan dampak baik ataupun dampak buruknya, konsekuensinya itu kalian. Kalian udah jadi mahasiswa, pola pikir dan wawasannya pun juga beda. Jadi bisa kalian olah sendiri, kalian pikir sendiri, apakah itu baik buat kalian, apakah itu cukup bisa menjadi sebuah hal yang baru, wawasan baru bagi kalian. Begitu, Mas Abdul Wahid. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Wahid ya. Nah, gimana, Pak Wahid? Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Tidak terasa ya obrolan kita bincang-bincang bareng UKMF Orgasip. Izin Sudah masuk, hampir Mbak 1 jam Moderator. lebih. Ya, Untuk teman-teman boleh izin masuk sebentar boleh Mbak Moderator? iya, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk teman-teman Tretan Budaya, untuk teman-teman angkatan 2021 sekarang, yang bagi kalian masih mempertanyakan apa itu UKMF Orgasip lebih dalam lagi, kalian bisa hubungi di Instagram kami. Di sana ada bio dan bisa kalian klik link tersebut dan di sana ada kontak person dari humas kami dan juga ada grup info latihan Orgasip. Ya, di mana nanti setiap bulan ataupun setiap bulannya itu ada pelatihan rutin yang bakal di-share di situ. Dan kalau misal kalian mempertanyakan kapan nih open recruitment untuk UKMF Orgasip, bisa kalian tanya ke humas kami. Begitu. Jadi bisa kalian cek di IG kami, yaitu UKMF Orgasip. Saya kirim di kolom chat ya. Nah, itu kan ada tuh Instagram @UKMF_Orgasip_Visip. Bisa kalian cek di sana, bisa kalian ikuti, itu nanti bakal ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan UKMF Orgasip Visip. Begitu teman-teman. Terima kasih Mbak Moderator atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fahmi. Nah, bagi teman-teman tadi yang masih penasaran atau masih kepo tentang apa sih UKMF Orgasip itu, bisa langsung cek Instagramnya di IG, yaitu IG UKMF @UKMF_Orgasip_Visip. Oke, mungkin sebelum saya tutup dari Kak Fahmi sendiri ada closing statement untuk Tretan Budaya yang sekarang masih stay tune. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Bagi saya, untuk teman-teman mahasiswa baru sekarang, jangan kalian terlalu berlarut-larut. Kalau semisal nih, kalian nggak, aduh, saya pada kondisi seperti ini, kegiatan belajar mengajar saya melalui daring, melalui online gitu. Sebenarnya bagi saya itu juga sama aja gitu. Online ataupun offline itu mempunyai manfaat bagi kalian sendiri dan merupakan sebuah keberkahan yang tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan, semua angkatan. Mungkin ayah kalian ataupun orang tua saya tidak merasakan pada perkuliahan seperti ini. Ini merupakan hal yang baru. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa baru, mungkin kalian bakal sedikit demi sedikit merasakan ragu ataupun takut ketika mau mengikuti UKM ataupun UKMF ataupun organisasi. Dan kalau masuk di dalam sana, kalian ketika ditawarkan sebagai pengurus ataupun sebagai kepanitiaan, kalian merasa takut. Kalian merasa takut untuk tidak berhasil. Kalian merasa takut dan gelisah. Apakah saya pantas menjabat sebagai panitia ataupun pengurus ataupun juga anggota dari UKMF? Pesan saya seperti yang tadi di terakhir awal slide presentasi. Kalian tetap coba aja. Coba, nanti kalian coba dan nanti bakal kalian temukan dan berhasil. Dan akhirnya kalian belajar dari sana. Walaupun kalian mencoba dan gagal, itu yang gagal merupakan rencananya.
Yang gagal rencananya, teman-teman. Bukan orangnya. Orangnya masih bisa membuat rencana-rencana baru. Jadi anggapannya hilangkan bahwasanya yang gagal itu bukan orangnya, namun hanya rencana yang gagal. Dan orang tersebut bisa membuat rencana-rencana yang baru. Dan ketika kalian gagal pun, kalian belajar dari sana. Kalian belajar, dan next ketika kalian melangkah, kalian udah bikin standar-standar baru nanti. Dan akhirnya menemukan dan belajar. Dan insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, kalian menjadi pribadi dan karakter yang baik versi kalian sendiri. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat bagi teman-teman Tretan Budaya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga sanak famili juga, dan ingat 3M. 3M bukan singkatan ya, 3M bukan hanya mencintai saja. Namun juga mencuci tangan, menjaga kebersihan. Oh, kok menjaga kebersihan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetap jaga kesehatan. Karena kita masih belum selesai, kita sama-sama bertarung di sini. Ini jangan anggap sebagai sebuah bencana, namun sebuah tantangan dan keberkahan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan itu lebih seperti itu. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata juga dari saya. Dan terima kasih moderator dan juga teman-teman Tretan Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi. Dan di sini saya apabila ada salah kata, baik disengaja atau tidak sengaja, saya juga minta. Dan saya terima kasih kepada Tretan Budaya yang sampai saat ini stay tune di bincang-bincang pada sore hari ini. Oke. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Kak Ica. Iya. Boleh minta izin untuk sesi foto sebentar? Bisa on cam semuanya. Oh, iya, bisa. Mungkin dari teman-teman bisa untuk menyalakan kameranya. Dokumentasi akan di-post di Instagramnya. Nah, yuk kayak bebas teman-teman. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Aduh, jatuh. Diulang enggak, belum siap Kak, diulang. Oke, ulang. Zair kamu, Zair. Yuk. Udah siap ya? 1, 2, 3. Sudah, oke, makasih. Kalau nggak kadang ulang. Kalian Kak, sekalian 3 kali Kak, ganjil Kak, bagus Kak. Dokumentasi sudah ya. Udah. Bisa Yang dilanjut. penting sholat. Bisa dilanjut. Bisa. Maghrib Kak, maghrib. Maghrib Kak. Baik. Maghrib. Kembalikan lagi kepada MC. Boleh lift Kak. Terima kasih. Adan Kak, adan. Kucing saya berantem Kak. Ada izin lah. Oh iya, aku belum makan. Hai guys. Assalamualaikum. Jadi guys. Keluar ya, keluar.